CIMM Bantul, Istihad Gerakan Tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta pengajian Ramadan Al-Maghribi online yang saya banggakan, di tengah situasi pagebluk saat ini ya, saya ucapkan salut kepada pimpinan cabang IMM Bantul yang masih tetap kreatif untuk menyelenggarakan kajian-kajian keagamaan dan juga kajian-kajian kemuhammadiyahan secara intensif sesuai dengan materi atau tema yang diberikan oleh panitia. Saya disuruh mengkaji tentang sejarah Muhammadiyah, faktor internal dan eksternal ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum kita membahas tentang apa saja sih faktor internal dan eksternal yang menjadi latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama adalah untuk para kader, terutama kader IMM ya. Maaf, ini background suaranya ini suara tetangga itu ya, ada angsa agak ramai. Yang pertama adalah penggunaan literatur sejarah yang terpilih. Jadi perlu diketahui oleh para kader bahwa literatur sejarah yang terpilih inilah yang nantinya akan menentukan kualitas informasi yang Anda peroleh. Intinya apa? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tidak semua buku yang berkaitan dengan Muhammadiyah itu layak dijadikan sebagai sumber informasi atau sumber kajian, karena setiap buku, setiap naskah, apalagi naskah sejarah itu ya, itu punya perspektif, punya ideologi di balik penulisannya. Siapa penulisnya, ideologinya apa, itu tuh yang mempengaruhi. Nah, ke depan untuk para kader IMM, saya kira sudah dituntut untuk lebih cerdas ya dalam memilah dan memilih literatur kemuhammadiyahan yang kira-kira relevan untuk konteks kekinian. Kemudian sejarah Muhammadiyah juga tidak 100% dipahami sebagai sejarah murni, tapi di dalamnya ini bergumul banyak aspek ya, banyak bidang, banyak latar belakang. Jadi tidak murni sejarah. Makanya tadi sesuai dengan permintaan dari panitia bahwa membaca sejarah Muhammadiyah itu harus diketahui faktor internal dan eksternal. Nah, inilah yang saya maksud dengan perspektif multidisiplin. Jadi banyak perspektif yang digunakan nantinya. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga berkaitan dengan langkah-langkah mengkaji sejarah Muhammadiyah itu ya. Saat ini ada tren unik ya, inilah dampak dari era disrupsi atau era matinya kepakaran juga ya. Ada tren ketika seseorang itu punya satu sumber sejarah aja mendadak jadi sejarawan. Itu udah fenomena atau tren saat ini ya. Taruhlah Anda itu tiba-tiba menemukan foto lawas atau dokumen lawas, kemudian dia di post atau dia di media sosial, langsung Anda komentari sekenanya lah ya, tanpa mengetahui secara pasti apa sih sebenarnya muat informasi apa sih sumber sejarah tadi. Mendadak Anda itu langsung jadi seorang sejarawan. Itu fenomena zaman sekarang ini. Nah, ketika matinya kepakaran ini kita gunakan untuk memahami
sejarah Muhammadiyah, nanti akan ada informasi yang kabur. Contoh yang paling sederhana dan baru-baru saja viral di media itu ya, tentang penemuan video sejarah Muhammadiyah ketika ada acara pawai akbar di alun-alun utara pada periodenya Kiai Ibrahim. Di video yang beredar di media sosial baik WhatsApp maupun Facebook itu ada keterangan itu tahun 1925. Nah, komen orang banyak sekali, ada yang dengan PD-nya dia itu komen video Kiai Ahmad Dahlan memimpin arak-arakan di alun utara pada zaman kolonial. Nah, dia itu ya maklum, orang yang tidak mengetahui sumber informasi sejarah yang benar, tiba-tiba komen seolah-olah dia kayak sejarawan. Nah, dia kan nggak sadar kalau Ahmad Dahlan sebenarnya meninggal 1923. Kalau video itu dibikin 1925 lah, lantas itu sosok siapa itu? Nah, ini orang yang ya memang bukan orang yang kompeten, tapi tiba-tiba pingin mendadak jadi sejarawan, jadi akhirnya informasi kabur. Itu sosok Kiai Ibrahim seperti yang beredar di video tadi ya, bukan Kiai Ahmad Dahlan. Karena Ahmad Dahlan sudah meninggal tuh pada tahun itu. Dan setelah di cross check lebih lanjut, video itu sebenarnya tidak punya suara, tapi di video yang beredar itu ada background atau soundtrack lagu Ilir-Ilir. Nah, ini juga heboh juga, orang-orang pada komennya aneh-aneh karena lagu Ilir-Ilir itu kan citra atau stigma di kalangan masyarakat itu kan sudah jelek ya, kira komunis sudah upaya menggeser atau mengubah sejarah, mempengaruhi sejarah. Ini kan cuma editan orang kita sendiri itu ya, lagu Ilir-Ilir, dan itu juga iseng. Video asli itu tidak menggunakan suara. Nah, ini catatan penting untuk beberapa langkah mengkaji sejarah Muhammadiyah bagi anda kaum intelektual milenial yang akan menguasai nanti masa depan. Penting sekali. Nah, sekarang kita bicara tentang sejarah Muhammadiyah. Kita mulai ke faktor eksternalnya dulu ya. Saya sedikit memberikan catatan di sini. Nanti selengkapnya saya kira bisa ada diskusi online atau lanjutan yang lebih mendalam lagi. Yang pertama adalah beberapa faktor eksternal yang turut mempengaruhi sejarah berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama adalah peristiwa besar Perang Dunia Pertama 1911 ya. 1914 perang dunia pertama. Tapi pemicunya itu dilatar belakangi oleh gesekan politik jauh sebelum itu, 1911, termasuk jatuhnya rezim Turki Utsmani di Mesir ya. Jadi khilafah Islamnya itu sudah tumbang pada waktu itu. Nah, ini juga perlu jadi catatan untuk kalangan kader itu ya, kader Muhammadiyah, bahwa dalam konteks global ya, politik dunia Islam pada waktu itu, rezim khilafah Turki Utsmani ya, ini gagal bersaing dengan negara-negara modern di barat. Malah mereka berhasil ditaklukkan oleh negara-negara non muslim itu ya, bahkan ada yang sekuler, negara sekuler seperti Inggris itu. Ini membuktikan bahwa sebenarnya ada yang nggak beres dengan sistem
khilafah, dan ujung-ujungnya secara substantif sebenarnya namanya aja khilafah, tapi prakteknya di dalamnya itu sebenarnya yang nggak jauh beda dengan pemerintahan sekuler. Perang Dunia Pertama ini telah mengubah peta politik global, termasuk nanti negara-negara Eropa yang memiliki kekuasaan atau pengaruh di negara-negara kolonial atau jajahannya, seperti di Indonesia itu ya Belanda itu ya, nanti akan mengubah arah politik politik pemerintahan, termasuk naiknya kubu kaum liberal, ya partai liberal di parlemen Belanda. Ini nanti mempengaruhi pola kebijakan dan juga nanti menginspirasi gerakan-gerakan di kalangan Bumi Putra. Karena apa? Partai liberal di parlemen Belanda ini nantilah yang menyuarakan emansipasi, humanisme, pembaruan dan sebagainya. Nah, nanti dari situlah muncul tokoh-tokoh kayak siapa itu, penggerak politik etis dia di Belanda, dan juga nanti banyak aktivis kemanusiaan yang datang dari Belanda ke Indonesia. Mereka menyuarakan kemanusiaan secara universal. Nah, inilah yang menginspirasi gerakan nasionalisme atau kebangkitan di tanah air. Kemudian runtuhnya kekhalifan Turki Utsmani, dan ini juga nanti berpengaruh ke politik di Timur Tengah, terutama di Arab Saudi ya, Mekah. Di situ Raja Syarif Hussein yang berafiliasi ke Turki Utsmani, pemerintahan Turki ya, ini sudah mulai kolab, dan dia akan digeser oleh Abdul Aziz bin Saud. Nah, orang menyebut ini pemerintahan Wahabi, tapi kita tidak akan bicara soal Wahabi atau tidaknya itu. Nah, yang jelas dunia Arab jelang Perang Dunia Pertama ini memang sedang mengalami perubahan-perubahan besar, termasuk pergeseran pergeseran pengaruh Turki Utsmani, karena Turki Utsmani pada waktu itu sudah mulai melemah. Beberapa negara negara satelitnya itu banyak yang melepaskan diri. Nah, pada saat yang bersamaan di Indonesia itu muncul gerakan-gerakan nasionalisme yang diinisiasi oleh para intelektual Bumi Putra. Tapi jalur atau sanad gerakan kebangkitan nasional di Indonesia ini tidak hanya melulu dari jalur kolonialisme Belanda itu ya, pengaruh dari Perang Dunia I, tapi lewat jalur pemerintahan kolonial, tidak hanya sebatas itu, karena ada pengaruh juga dari dunia Arab pada umumnya yang sedang mengalami proses menggeliat ya, seperti di Mesir tuh. Nah, ketika Muhammadiyah berdiri, tokoh pembaru dari Mesir yang masih hidup dan sezaman ya, bahkan disinyalir beliau itu telah bertemu dengan Kiai Ahmad Dahlan, perintis Muhammadiyah. Nah, tokoh tadi bernama Rosyid Ridho. Rosyid Ridho ini dialah mungkin sanad keilmuan atau sanad atau jalur epistemologi pembaruan Islam yang banyak mempengaruhi pemikiran di kalangan Muhammadiyah lewat Rosyid Ridho. Nah, kemudian ada kebangkitan nasionalisme di orang-orang Turki Mesir, Mustafa Kamal dengan lahirnya kelompok Hizbul Wathan
maaf itu tadi saya menyebut Turki ya. Jadi pergeseran Turki Utsmani ya, kekhalifahan Turki Utsmani itu nanti melahirkan kelompok nasionalis dari kalangan elit lokal tuh ya, yang sebenarnya mereka sangat kritis terhadap pemerintahan Turki Utsmani. Nanti muncul gerakan di Mesir yang sangat nasionalis, bahkan ada yang bilang sekuler, itu Mustafa Kamal dengan Hizbul Watonnya. Tapi Hizbul Waton ini menjadi inspirasi bagi kalangan dunia dunia Islam pada waktu itu, karena ia mampu eksis melawan dominasi kolonialisme bangsa-bangsa Eropa. Maka nama Hizbul Waton ini nanti turut mempengaruhi salah satu organisasi otonom di Muhammadiyah yang bernama Hizbul Waton ya, Korp Kepanduan Hizbul Waton. Nah, ini sumber Jarnawi Hadikusumo, nama yang sebelumnya bernama Pathfinder Muhammadiyah, kemudian dipilih menjadi Hizbul Waton. Itu sebenarnya karena terinspirasi dari keberhasilan partai atau gerakan pembaruan nasionalisme di Mesir, Hizbul Waton. Nah, faktor terakhir ya, saya membatasi ini beberapa faktor yang turut mempengaruhi secara berdirinya Muhammadiyah, tapi dari kalangan eksternalnya ada faktor yang belum banyak diungkap di kalangan peneliti atau para pengkaji Muhammadiyah secara Muhammadiyah, yaitu tentang wabah atau pagebluk flu Spanyol. Ini terjadi pada tahun 1918 sampai 20-an, jadi sekitar 2 tahunan, dan ini masa-masa ketika Muhammadiyah mulai menyebar keluar Jogja atau keluar Jawa. Ini menarik karena belum banyak informasi tentang bagaimana sih peran Muhammadiyah dalam menangkal pagebluk flu Spanyol ini, karena ini korbannya lumayan banyak. Seperti ya, kalau kita belajar dari kasus yang sekarang ya, tentang pandemi virus corona itu ya, COVID-19. Nah, ini kan gerakan Muhammadiyah kan lumayan terstruktur lewat sistem gerakan yang tertata rapih itu ya. Peran PKU dan rumah sakit Muhammadiyah itu sangat besar dalam upaya mencegah penyebaran virus corona. Tapi untuk informasi pada awal-awal berdiri Muhammadiyah ini ketika pandemi flu Spanyol 1918 sampai 20-an ini sebenarnya pada masa pemerintahan atau kepemimpinan Ki Dahlan. Nah, kita belum tahu informasi ini. Seperti apa sih langkah-langkah Muhammadiyah ketika mengantisipasi pagebluk ini? Nah, ada satu dokumen notulensi Kongres 1923. Di situ ada pidato dari Dr. Somo Widagdo. Somo Widagdo ini dia dokter PKU pertama, PKU atau poliklinik, dulu masih poliklinik. Dia menyampaikan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan sering cuci tangan. Nah, cuma ini belum ada cross check dari sumber-sumber lain, apakah pidato ini berkaitan dengan upaya mencegah pagebluk atau flu Spanyol pada waktu itu, kita belum tahu. Nah, ini jadi catatan penting untuk anda semua para pengkaji sejarah Muhammadiyah. Kemudian faktor internal yang mempengaruhi berdirinya Muhammadiyah. Nah, kalau tadi faktor eksternal, peta global dan juga pengaruh-pengaruhnya itu ya. Nah, sekarang faktor internal di kalangan umat Islam di Hindia Belanda atau Indonesia pada waktu itu.
Yang pertama adalah tentang perpecahan umat Islam. Jadi yang saya maksud dengan perpecahan umat Islam di sini tidak kompak atau tidak bersatunya umat gara-gara setiap pemimpin atau pemuka agama ini selalu berpegang pada pendapatnya masing-masing. Jadi nanti muncul kelompok-kelompok aliran paham keagamaan yang berafiliasi ke tokoh tertentu. Nah, gara-gara seperti inilah itu nanti mudah menciptakan clash di kalangan masyarakat, karena ya masing-masing merasa paling benar sendiri. Nah, saking banyaknya gap atau perpecahan-perpecahan di kalangan umat Islam, sampai-sampai Muhammadiyah diinisiasi pada awal-awalnya itu ya, ini belum menyentuh pada persoalan fikih atau teologis. Jadi murni persoalan politik atau hak politik umat Islam pada waktu itu persatuan. Ide yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah adalah persatuan umat Islam. Ini yang paling pokok dan jadi pondasi bagi gerakan Muhammadiyah. Jadi jangan membayangkan bahwa Muhammadiyah pertama kali didirikan itu kok tidak banyak informasi tentang paham fikih dan teologisnya itu ya, termasuk fikihnya Ahmad Dahlan. Nah, pernah beredar di media sosial tentang fikihnya Ahmad Dahlan itu kok sama seperti fikihnya orang NU. Ya memang iya. Jadi yang kita harus jelaskan atau duduk perkaranya biar jelas tuh ya. Menyebut bahwa fikihnya Ahmad Dahlan atau fikih Muhammadiyah periode pertama itu seperti fikihnya NU, itu sebenarnya diksi NU itu keliru, karena pada waktu itu NU itu belum ada. NU secara organisatoris ya, NU itu berdirikan 1926 kalau nggak salah itu. Jadi mungkin penilaiannya atau redaksi yang tepat adalah pada masa kepemimpinan Ahmad Dahlan, fikihnya orang-orang Muhammadiyah pada waktu itu masih tradisionalis. Ya betul tuh. Karena pada waktu itu yang jadi misi utama Kiai Dahlan dan kawan-kawan adalah untuk menyatukan umat Islam dulu, satukan dulu. Jangankan di kalangan umat Islam di Hindia Belanda, di kauman aja itu perpecahan atau gap-gap di antara umat Islam itu banyak sekali. Setiap langgar itu punya kiai atau punya khatib sendiri-sendiri yang punya pengaruh di kalangan masyarakat di situ. Jadi gapnya itu luar biasa. Bahkan antara satu kelompok jamaah pengajian dengan jamaah yang lain itu biasa saling sindir-sindiran, bahkan ejek-ejekan, sampai melahirkan peristiwa kekerasan ya, seperti kisah di film Sang Pencerah itulah, sampai robohnya Langgar Kidul itu sebenarnya ya karena pengaruh tadi, perpecahan di kalangan umat Islam yang sulit disatukan. Nah, misi terbesar Ahmad Dahlan dan kawan-kawan pada masa awal merintis Muhammadiyah adalah menyatukan umat Islam dulu. Nah, ide persatuan. Faktor kedua adalah politik kolonial. Jadi efek dari politik kolonialisme, masyarakat kolonial pada waktu itu terpilah-pilah dalam beberapa kelas sosial, dan kalau tidak salah ada 3 kelas sosial. Untuk kelas muslim, umat Islam itu berada di kelas paling bawah levelnya, dan kelas yang paling mendapatkan hak privilege pada waktu itu adalah kelas keturunan Eropa ya. Dan kelas kedua adalah
keturunan Cina dan Arab gitu ya. Itu mereka berada di kelas kedua dan mendapatkan hak yang istimewa dibanding kelas pribumi. Nah, kelas ketiga adalah kelas kalangan pribumi. Nah, di kalangan pribumi sendiri masih ada kasta-kasta sosial seperti kasta kaum ningrat bangsawan, kemudian ada kelas priayi, para pejabat birokrat pemerintahan itu ya, ngabehi lah istilah ininya, para ngabehi. Dan yang terakhir kelas rakyat biasa, umat Islam kategori rakyat biasa. Nah, inilah sistem atau struktur masyarakat kolonial pada waktu itu sangat tidak menguntungkan bagi umat Islam, sehingga ketika gerakan pembaruan Islam yang diinisiasi oleh Ahmad Dahlan ini selain berusaha menyatukan umat Islam, juga memangkas jarak atau memotong ini ya, jalur sekat-sekat kelas antar kelompok di tengah masyarakat. Juga selain faktor politik kolonial, juga ada faktor politik atau kekuasaan di Keraton Yogyakarta. Kita memang sedikit informasi tentang hubungan antara Muhammadiyah dengan keraton, tapi paling tidak ada semacam kontrak politik walaupun tidak tertulis.